Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Harapan saya tentu adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan baik-baik, sehat, dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan, tetap semangat dalam menimba ilmu. Baik, sebelum kita masuk ke materi pendidikan anti korupsi, terlebih dahulu saya akan sedikit memberikan gambaran besar tentang korupsi di Indonesia. Dan apa pentingnya atau seberapa penting, seberapa perlu kita mempelajari pendidikan anti korupsi di tingkat perguruan tinggi. Baik adik-adik mahasiswa, korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem politik, sistem hukum kita, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri kita. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi di negeri kita sudah sangat membudaya. Kalau ini tetap dibiarkan, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri kita. Korupsi harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu juga upaya yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Adik-adik mahasiswa, upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yakni penindakan dan pencegahan. Tidak akan pernah berhasil pemberantasan korupsi di negeri ini kalau hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Maka perlu upaya pelibatan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa dapat diharapkan terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Keterlibatan mahasiswa tentu bukan pada penindakan, karena itu merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi, mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup, yang memadai tentang seluk-beluk korupsi. Dan yang tidak kalah penting, mahasiswa harus dapat memahami nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik mahasiswa, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang apa pentingnya kita belajar pendidikan anti korupsi. Nah, tema selanjutnya yang harus kita pahami bersama, apa definisi atau pengertian daripada kata korupsi itu sendiri. Dalam sejarah kehidupan manusia, korupsi bukan lagi hal yang baru. Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kata korupsi bukanlah konsep yang sederhana. Korupsi merupakan sebuah konsep yang sangat kompleks, sekompleks persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Phil Williams, bahwa meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang agar mendapat pemahaman yang sistematis. Adik-adik mahasiswa, kita akan lihat apa definisi daripada kata
korupsi. Bisa kita lihat pada layar. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, corrupt, corruption, dan corruptie dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi dipakai kata rasuah, berasal dari bahasa Arab rishwah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup, artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok. Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran, atau perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang korupsi. Yang pertama adalah menurut Subekti dan Citro Sudibyo, dalam kamus hukum yang dimaksud korupsi adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kemudian selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kemudian selanjutnya Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik, atau sumber untuk kepentingan pribadi. Kemudian Lambsdorff mengajukan definisi korupsi tidak jauh berbeda dengan Johnson, yakni the misuse of public power for private benefit. Definisi singkat tersebut bermakna penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dari istilah-istilah tersebut, maka korupsi dapat dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik yang lain, perusahaan atau negara secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri. Baik, adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang ciri-ciri korupsi. Sebagaimana yang bisa adik-adik mahasiswa lihat di layar. Baik, saya akan jelaskan satu-satu. Ciri-ciri korupsi seperti yang disampaikan seorang sosiolog asal Malaysia bernama Syed Hussein Alatas. Beliau menyebutkan ada beberapa ciri-ciri daripada korupsi. Yang pertama adalah korupsi senantiasa atau selalu melibatkan lebih dari satu orang. Meskipun dalam beberapa kasus ada kasus korupsi yang hanya dilakukan oleh satu orang, tapi lazimnya kasus korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan lebih. Sebagai contoh, ada kerjasama antara pihak lembaga negara dengan
pihak swasta atau ada persekongkolan antara lembaga negara itu sendiri. Contoh, ada sebuah proyek dari pemerintah, maka pihak swasta yang ingin memenangkan tender proyek tersebut, maka pihak swasta biasanya melakukan proses penyuapan, ya. Ada proses penyuapan kepada pihak pemerintah, maka ini masuk dalam kategori korupsi. Baik, yang kedua adalah serba kerahasiaan. Tentu kasus korupsi dilakukan oleh pihak-pihak secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Yang ketiga, ciri-ciri korupsi yang ketiga adalah koruptor biasanya berlindung di balik pembenaran hukum. Jadi ya, pelaku korupsi itu biasanya mencari dalil, mencari alasan, mencari argumentasi hukum sebagai pembenaran daripada tindak korupsi yang dilakukannya. Ciri korupsi selanjutnya adalah korupsi mengandung penipuan yang dilakukan oleh badan publik atau masyarakat umum. Apa itu badan publik? Ada eksekutif, ada legislatif, dan yudikatif, atau badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Badan publik lainnya adalah organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh kegiatannya didanai oleh APBD maupun APBN. Oleh karena itu, perlu ada transparansi dari badan publik. Makanya kita ketahui ada undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka menciptakan transparansi. Jadi memang ada badan publik harus transparan, harus terbuka kepada publik. Meskipun ada hal-hal yang tidak bisa dibuka kepada publik, misalnya rahasia-rahasia negara. Ciri-ciri korupsi berikutnya adalah pengkhianatan kepercayaan. Ya, pengkhianatan kepercayaan. Pada materi berikutnya kita akan masuk mengenai nilai-nilai korupsi. Salah satunya kita akan kaji tentang kejujuran. Ya, jadi penting untuk kita mengkaji tentang kejujuran. Apa itu kejujuran? Sebuah kelurusan hati, salah satu moral yang baik. Ya, jadi penting untuk menjaga nilai-nilai kejujuran sebagai bentuk mencegah daripada tindakan korupsi. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri korupsi yang berikutnya adalah korupsi tentu melanggar norma. Jadi norma apa yang dilanggar? Tentunya adalah norma hukum, ya, melanggar norma hukum, ya, juga melanggar etika. Jadi ini merusak tatanan kemasyarakatan. Jadi adik-adik mahasiswa, itu tadi beberapa ciri-ciri daripada korupsi yang harus kita pahami secara bersama.